Gereja pecah itu karena egonya orang-orang itu sendiri. Kalau dia egonya nggak besar kan dia juga nggak perlu pecah juga. Kenapa pecah gerejanya? Karena kan egonya dia, ya kan? Sebagian besar gereja pecah itu karena ego harga diri, karena gengsi, karena tidak mau rendah hati. Oke, ini Pak Kuryake dulu, habis Pak Kuryake, Robert Mawengkang ya. Pak Kuryake silakan. Shalom, Pastor Paul. Shalom. Ya Pak, mengapa gereja Kristen itu banyak denominasi dan gereja yang satu dengan gereja yang lain itu bisa berbeda penafsiran, Pastor? Dogma, bahkan baptisan. Apakah banyaknya denominasi gereja ada hubungannya dengan roti yang dipecah-pecahkan pada malam perjamuan dan dibagikan pada para murid saat itu? Ya, terima kasih. Enggak ya, jadi gereja pecah itu karena egonya orang-orang itu sendiri. Kalau dia egonya nggak besar kan dia juga nggak perlu pecah juga. Kenapa pecah gerejanya? Karena kan egonya dia, ya kan? Sebagian besar gereja pecah itu karena ego harga diri, karena gengsi, karena tidak mau rendah hati. Kalau tubuh yang dipecah itu kan udah dijajarin. Roti yang dipecah-pecah itu adalah kita berdiakonia. Inilah tubuhku yang terpecah bagimu, itu maksudnya diakonia. Inilah darahku, ya kan? Itu maksudnya dalam artunia. Jadi begitu. Jadi gereja yang terpecah-pecah itu karena kesombongan. Gereja Katolik juga banyak ya, cuma bedanya mereka masih mau ikut. Misalnya ordo-ordo itu kan adalah dogma-dogma yang berbeda. Mereka punya dogma-dogma yang berbeda di dalam Katolik, dan mereka bentuk ordo-ordo sendiri juga, sama saja. Ya, sama-sama, cuman bedanya mereka di bawah satu payung organisasi, yaitu Katolik. Gitu, karena diharapkan supaya jangan pecah. Nah, tapi kalau gereja Presbyterian, gereja Protestan kan, ya, apalagi gereja Pentakosta, paling sering itu gereja Pentakosta karismatik. Alasannya apa? Mendengar suara Tuhannya beda. Pecah, alasannya mendengar suara Tuhan. Gitu. Ya, Pak Kuryake, moga-moga jelas. Lanjut ya, Pak Robert Mawengkang, silakan. Shalom Pak Paul. Ya. Shalom juga. Ya, selamat jumpa Pak Malaikat. Apa kabar? Semoga sehat semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan ini dan kita bersyukur karena boleh lagi untuk menyampaikan mungkin sebagian daripada concern kita. Pertanyaan saya mengenai franchise untuk gereja Pak, yang mana banyak populer di dalam ajaran-ajaran mungkin yang karismatik dan para pendeta-pendeta yang menganut ajaran teori kemakmuran. Jadi bagaimana perspektif daripada gereja dijadikan franchise secara alkitabiah Pak? Karena saya meyakini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita untuk mencari keuntungan di dalam melayani Tuhan, karena franchise ini dalam pengertian ya entah itu dari suatu perusahaan ataupun pemerintah yang memberikan suatu hak kepada individu ataupun company untuk menjalankan suatu usaha yang mereka telah create atau telah dibangun. Jadi kalau gereja-gereja yang saat ini melakukan pelayanan dengan sistem franchise, kepada siapa mereka bayar Pak? Karena itu kan franchise harus membayar hak mereka untuk melakukan pelayanan, dalam arti kata ya mungkin ini bisnis. Dan kaitannya dengan amanat agung atau Great Commission, bahwa Tuhan hanya mengajarkan pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikan segala bangsa muridmu, bukan untuk mengajar bahwa ya kita harus membuka suatu perusahaan atau ya disamakan dengan pattern atau metode dari salah satu gereja atau ajaran yang
disampaikan, karena kalau franchise ya misalnya ya McDonald, Burger King, Coca-Cola, mereka punya resepi sama semua, Pak. Tidak pernah akan berubah, karena sekali itu berubah bukan lagi pemilik usaha itu yang mendapatkan nama, tetapi mungkin mereka rubah itu. Jadi ini mungkin pertanyaan saya kepada Pak Paul, kebetulan kita membuka ya tanya jawab masalah Ya, saya jawab ya. Jadi franchise itu sebenarnya bukan bisnis gereja itu bukan kehendak Tuhan, karena gereja itu menjadi berkat. Jadi kalau ada orang ingin belajar mau itu ya mau buka, pertanyaannya kenapa harus pakai cabang di franchise itu memang rada aneh ya. Franchise gereja itu memang buat saya itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Walaupun tujuannya adalah supaya profesional gitu kan, mau belajar. Ya mau belajar saja. Ya kan. Loh, saya kelas evangelis saya juga bayar 500.000, tapi murah banget. Murah banget ya, murah banget. Kebetulan siswanya banyak, 30 kelas. Jadi setiap kelas itu ada 15 juta rupiah kan. Tapi apa artinya itu? Ya dengan apa yang hidup di Eropa itu nggak cukup ya 15 juta itu. Nggak cukup. Kelihatannya kalau di Indonesia besar, kalau di sini nggak cukup. 15 juta itu paling cuma berapa? Nggak nyampe 1.000 kan? Nggak nyampe 1.000 euro. Nggak bisa buat hidup. Ya, itu beda. Nah, tapi itu semua memang tujuannya adalah saya kasih videonya, saya kasih PDF-nya juga, saya kasih ininya kan, apa namanya, kasih sertifikat juga, semua komplit. Nah itu sebenarnya bukan untuk profit oriented, beda. Tetapi kalau nggak bayar dan yang sudah, kalau sekarang ini ya teman-teman yang kami baptis biasanya selalu menyelesaikan kelas evangelis. Tapi kalau yang bukannya kami baptis ikut nggak bayar biasanya nggak selesai. Ya baru 4 kali pertemuan sudah nggak ditulisin lagi. Nah itulah masalahnya. Nah itu yang makanya saya suruh bayar. Lagian sebetulnya 500.000 untuk 4 bulan itu sangat murah, kali sebulan cuma 125.000. Anda makan bakso saja sekali makan 100.000, makan bakso doang ya. Nah, jadi terus nah itu tadi mentalitas tadi kita bangun. Tetapi franchise itu bagaimana? Ya sebetulnya tidak bermasalah, hanya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya yang franchise ini. Akhirnya benar-benar jadi kayak bisnis gereja dan mereka harus bayar franchise-nya itu. Wah repot, apalagi kalau mereka udah ada beberapa gereja yang saya beli semuanya, saat peralatannya dalamnya, saat perizinannya dibeli. Nah itu juga sebetulnya salah ya, akhirnya jadi kacau sekali. Sebaiknya minta bangunlah komunitas. Kalau itu organisasi, biarlah organisasi. Tapi bangunlah komunitas yang alami, yang natural. Kalau yang nggak natural itu kan nanti akan terjebak dalam bisnis nantinya. Sekarang belum mungkin, tapi nantinya akan terjebak dalam bisnis. Saya kasih contoh Pak ya, Pak Paul. Jadi kalau di Amerika Serikat, yang paling terkenal itu adalah Billy Graham. Andai kata dia memakai keinginannya karena popularitasnya yang begitu hebat, dijadikan franchise, pasti dia, wah, juga untuk pengelola. Betul-betul mempraktekkan keimanannya karena dia tidak pernah tersentuh dengan dunia dan bahkan dia tidak pernah menginginkan untuk ya popularitas pun ya otomatis dia semua orang tahu, bahkan ya mungkin dia satu-satunya ya evangelis yang semua presiden Amerika sejak dia menginjil semua kenal sama dia dan bahkan dunia. Tapi dia menghindarkan itu sistem bisnis dalam gereja dan di dalam organisasinya. Itu Pak, bagi info. Jadi memang itu tadi ya, kita ya itu jangan sampai jadi ya itu tadi ya, mungkin awalnya nggak apa-apa Pak. Pokoknya
apapun caranya manajemennya, kita juga nggak bisa menghakimi. Tetapi kalau dia tidak berdiakonia, bermarturia, itu salah aja gereja itu. Kalau Pokoknya salah berdiakonia aja. banyak Pak, dan bahkan dia membantu kemana-mana kalau ada disaster ataupun ada orang yang Iya, itu yang benar Pak. Itulah gereja yang benar. Ya. Itu memang panggilan kita, gereja, diakonia, ya, berdiakonia. Makanya gereja yang tidak berdiakonia, apalagi merahasiakan diakoninya kepada jemaatnya dirahasiakan, alasannya tangan kanan memberi, tangan kiri, wah itu gereja bohong bener itu. Lebih banyak bohongnya percaya deh. Nah, karena kebaikan itu harus diketahui oleh semua orang, kata Tuhan Yesus. Itu Pak Robert. Jadi saya setuju dengan Pak Robert sebetulnya ya. Lanjut ya. Bukan